Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Julaica Salma Salsabila. Saya dari kelas Kimia B. Di sini saya akan membacakan dan membahas resum saya pada materi yang ketiga di mata kuliah Kimia Dasar 2. Materi ketiga pada mata kuliah Kimia Dasar 2 yaitu tentang sejarah asam basa. Yang pertama adalah sejarah asam basa pada zaman kuno. Dalam upaya untuk mengungkap rahasia alam, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu terlebih dahulu dan kemudian mengkategorikannya sebagai asam, pahit, manis, dan lain-lain. Kata asam berasal dari kata Yunani yaitu oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere yang berarti membuat asam. Sedangkan untuk kata basa yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Yang kedua adalah pada abad yang ke-13. Ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Yang ketiga yaitu pada abad pertengahan. Ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat antara satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Untuk contohnya, beberapa indikator dari alam yaitu mawar, kunyit, kulit manggis, dan kembang sepatu. Yang keempat yaitu pada abad ke-18 Lavoisier. Arthur Laurent Lavoisier sekitaran tahun 1743 sampai 1796 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Nah, pada tahun 1776 ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut oksigen atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan ke dalam air. Pada abad ke-18, Davy and Priestley yaitu ilmuwan Inggris Humphrey Davy sekitaran tahun 1778 sampai 1829 menemukan kegunaan nitrous oxide dengan eksperimen sendiri. Pada tahun 1810 ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena masih banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen. Contohnya adalah HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph juga membuat penemuan yang sama. Selanjutnya, tetap pada abad yang ke-18 dengan ilmuwan yang bernama Liebig. Pada tahun 1840-an, Justus Freiherr van Liebig adalah salah satu ahli kimia yang memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius datang.
Kemudian adalah ilmuwan yang bernama Arrhenius. August Arrhenius sekitar tahun 1859 sampai tahun 1927 adalah seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Nah, sekarang adalah definisi asam basa menurut ilmuwan Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti ini. Asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen bermuatan positif, sering disebut dengan proton atau disingkat dengan H+, ke dalam larutan air. Contohnya adalah HCl dipecah menjadi H+ plus Cl-. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- ke larutan air. Contohnya adalah NaOH, yaitu terdiri dari Na plus OH-. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air, yaitu H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Selanjutnya adalah ilmuwan Bronsted dan Lowry. Terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted secara independen, seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa, yaitu pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Nah, berikut adalah contoh senyawa yang bertindak sebagai pasangan asam basa konjugasi. Misalnya, ketika direaksikan antara HCl dengan NH3, HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Sementara NH3 menjadi NH4+. Nah, HCl akan berubah menjadi Cl- pada reaktan HCl, sedangkan pada produk menjadi Cl-. Artinya, HCl akan melepaskan H+. Setelah dilepaskan, NH3 akan menerima H+ dari HCl. Akhirnya membentuk produk yaitu NH4+. Sehingga tampak di sini HCl sebagai asam Bronsted-Lowry. Pasangannya adalah Cl- yang bertindak sebagai basa konjugasi. Selanjutnya NH3, karena dia menerima H+, maka dia bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry, sedangkan pasangannya disebut asam konjugasi. Dapat kita simpulkan bahwa asam pada Bronsted-Lowry yaitu melepaskan H+, sedangkan basa pada Bronsted-Lowry yaitu menerima H+. Ilmuwan selanjutnya yaitu Gilbert Newton Lewis, yaitu teori asam dan basa modern. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gilbert Newton Lewis sekitaran tahun 1875 sampai 1946, gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron atau biasa disebut dengan PeB. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas atau PeB. Dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Nah, ini contoh untuk teori Lewis.
NaOH direaksikan dengan HCl. Di sini kita lihat pada anion OH-, atom O mempunyai 3 pasangan elektron bebas. Kemudian, ketika direaksikan dengan HCl, sepasang elektron bebas akan didonorkan ke atom H. Hasilnya, ketika didonorkan akan membentuk H2O. Pada produk, NaOH mendonorkan. Ketika ia mendonorkan pasangan elektron bebas, kita sebut sebagai basa Lewis. Kemudian HCl. HCl pada sebelah kiri dia mempunyai 3 pasangan elektron bebas. Pada produk dia mempunyai 4 pasangan elektron bebas. Artinya HCl untuk membentuk produk sebuah berupa anion Cl-, ia menerima pasangan elektron bebas. Jika menerima, maka dikategorikan sebagai asam Lewis. Nah, itulah sedikit resum materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga ilmu kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menjadi bermanfaat bagi sekitar kita. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.